Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita merasa ringan melangkahkan kaki menuju Masjid Besar At-Taqwa ini, walaupun tadi sudah diguyur hujan lebat. Alhamdulillah kita masih bisa berhadir pada malam ini, malam Rabu, yaitu pengajian rutin kitab Syabilal Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk kita Kelampayan. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Kemudian marilah kita sama-sama pula berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa rahimakumullah. Kembali kita menyambung pelajaran kita tentang bab jenazah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid daraini amin. Haram memandikan orang yang mati syahid sekalipun dalam keadaan junub atau perempuan yang haid. Nah, jadi orang yang mati syahid, orang yang meninggal dalam peperangan membela Islam, meninggikan kalimat Allah, itu diharamkan memandikan jenazahnya. Walaupun yang meninggal itu tadi, yang mati syahid itu orangnya sedang dalam keadaan junub, ya, dalam keadaan junub, atau perempuan yang sedang haid. Ini banyak ya perempuan yang ikut perang tuh ya kah? Banyak. Mati terbunuh dalam peperangan itu haram hukumnya memandikan jenazahnya. Dan haram mensolatkan orang yang mati syahid, ya kah? Jadi dimandikan haram, disolatkan juga haram. Artinya kada boleh dimandikan, kada boleh disolatkan. Itu orang yang mati syahid. Karena menghilangkan sifat syahidnya. Ya kan, kalau dimandikan, kalau disolatkan itu menghilangkan sifat syahidnya. Orang yang mati syahid tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Jadi dikuburnya langsung ya kan, dengan darah-darahnya langsung dikuburkan saja.
yaitu orang yang mati syahid membela agama Allah dalam peperangan. Dan yang dimaksudkan dengan orang yang mati syahid ialah orang yang meninggal di dalam peperangan melawan orang kafir. Orang yang meninggal di dalam peperangan melawan orang kafir. Dalam peperangan tadi baik dibunuh oleh orang kafir atau dilukainya atau dibunuh oleh orang Islam yang membantu orang yang kafir atau karena senjata sesama Islam, ya, karena tersalah, artinya salah sasaran, atau karena terkena senjatanya sendiri, atau disepak oleh binatang tunggangannya, ya, atau terjatuh dari tunggangan, atau gugur ke dalam sumur, atau tidak diketahui dengan pasti sebab kematiannya, apakah mati karena perang atau bukan. Yang jelas matinya itu dalam peperangan, ya kan? Walaupun ini tuh misalnya karena senjatanya sendiri, menimpas apa aja kita tuh menimpas tuh. Menimpas musuh misalnya, lapas takkan awaknya seorang mati, tetap mati syahid. Atau misalnya kawan nih menimpas takkan kawan juga, ya kan? Takkan sesama kawan sama aja juga mati syahid juga. Pokoknya mati syahidnya itu dapat matinya itu dalam peperangan, itu aja. Walaupun misalnya disepak kuda kah misalnya, atau tagugur waktu naik kuda tagugur mati, tetap mati syahid juga. Maka dianggap syahid, ya, yang mati kayak itu tadi. Juga sekalipun pada tubuhnya tidak ditemui bekas darah, karena menurut lahirnya bahwa kematiannya dalam peperangan. Artinya walaupun di dalam tubuhnya itu tidak ditemukan darah bekas luka, cuman mati karena berperang, nah itu mati syahid. Mati syahid karena, ya, nah, itu kada boleh dimandikan, kada boleh disolatkan, langsung dikuburkan saja. Itu orang yang mati syahid. Ya, ada kisahnya, ada di YouTube tadi terdapat, ya kan? Paman Nabi waktu banjir di Gunung Uhud itu, waktu banjir lah, tahun berapa kayak itu banjir, sampai tanah itu erosi lah karena banjir itu. Nah, lalu sebagian para yang mati syahid waktu di Uhud itu terbuka anunya tuh, nah, kelihatan paman Nabi itu Sayyidina Hamzah, ya kah, berapa ribu tahun sudah ditanam di bawah bukit Uhud itu, ya masih utuh nih, badannya masih utuh, ya kah, darahnya tuh masih segar lagi. Kau bayangkan berapa ribu tahun sudah? 1442 saat ini, ya kah? Toh masih utuh badannya, masih segar, darahnya masih segar. Nah, mati syahid karena luar biasa, ya kah? Nah, jadi mereka itu tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, langsung dikuburkan, ya kah? Pakaiannya yang pakaian yang itu juga, ya kah? Pakaian yang berdarah-darah itu aja dipakaikan, ya kah? Jadi kapannya? Nah, itu orang yang mati syahid tadi. Sedang yang meninggal sesudah peperangan berhenti karena luka yang dideritanya dalam peperangan, sedang sesudah luka ia masih hidup, tidaklah termasuk syahid. Tidaklah termasuk syahid, ya kah? Nah, kalau matinya sesudah selesai peperangan,
walaupun luka juga dalam keadaan peperangan tadi, tapi kada mati, sudah lawas selesai peperangan dan mati, itu tidak dibilang mati syahid. Itu kada mati syahid namanya, ya kah? Walaupun gara-gara luka tadi bekas peperangan, itu tidak disebut mati syahid, ya kah? Lain gitu. Sekalipun yang menyebabkan kematiannya adalah sebagai akibat peperangan tadi. Orang yang meninggal yang bukan karena peperangan dengan orang kafir seperti mati karena sakit, ya kan? Mati terkejut, mati karena memerangi pemberontak, mati dibunuh oleh orang Islam, atau mati dibunuh oleh orang kafir bukan dalam peperangan, semua ini bukan syahid, ya, bukan syahid. Tetapi yang mati dalam memerangi kaum pemberontak karena dibunuh oleh orang kafir yang membantu kaum pemberontak, itu termasuk syahid, ya kan? Orang yang mati memerangi kaum pemberontak karena dibunuh oleh orang kafir tadi, waktu membantu kaum pemberontak, termasuk syahid. Wajib menghilangkan dari tubuh jenazah yang mati syahid selain dari darah syahid, sekalipun najisnya itu disebabkan syahidnya. Wajib menghilangkan darah, ya, wajib menghilangkan dari tubuh jenazah yang mati syahid selain dari darah syahid, sekalipun najisnya itu disebabkan syahidnya. Artinya apa? Orang yang meninggal tadi yang bukan waktu dalam peperangan, ya, kalau sudah selesai misalnya, nah itu wajib dihilangkan darahnya tadi, ya kah? Nah, sekalipun najisnya itu tadi disebabkan karena syahidnya tadi, karena sudah lewat sudah selesai peperangan misalnya, hanyar meninggal 2-3 hari misalnya, hanyarnya meninggal, nah itu diurus seperti orang mati biasa, jadi dibersihkan darahnya, ya kah? Nah. Dan juga wajib menghilangkan darah di tubuh yang bukan syahid sekalipun dalam menghilangkannya akan mengakibatkan hilang bekas darah syahid. Sekalipun dalam menghilangkannya akan menghilangkan bekas darah syahid. Karena nyata bekas peperang juga, ya kan? Jadi kan berdarah-darah, ya kesannya kan bekas peperang, tapi matinya sudah selesai peperangan. Nah, itu darahnya itu dibersihkan. Karena bekas perang tadi, Bang. Nah, itu tetap dibersihkan. Kalau darah itu bukan bekas ibadah dan sunat meninggalkan senjata dan lainnya yang dipakai dalam peperangan. Sunat dikafani dengan pakaian yang berlumuran darah, dan kalau kain itu tidak cukup boleh ditambah dengan kain lain. Nah, jadi yang mati syahid tadi kapannya tetap baju nang bekas berdarah itu, ya baju-bajunya yang di kapan akan dibungkusakan. Misalnya kada cukup, jasirin boleh ditambah dengan yang lain. Jadi berdarah-darah, ya kan? Karena orang mati syahid. Inilah hukum syahid dunia, ya, inilah hukum syahid dunia dan akhirat, yaitu perang karena meningkatkan kalimat atau meninggikan kalimat Allah, dan hukum syahid dunia yang perang untuk memperoleh kemegahan dan harta. Syahid akhirat ialah yang mati tenggelam. Ini syahid akhirat karena kalau yang tadi itu syahid dunia, ya kan? Yang mati dalam peperangan, dan itu syahid dunia. Kalau syahid akhirat
ialah mati tenggelam, mati lamas, itu syahid akhirat. Mati dalam rahim, syahid akhirat juga ya kan. Mati karena wabah kolera ya kan. Mati ketakutan, mati karena sambar petir, mati terasing, mati karena melahirkan, mati kalau dianiaya bukan dalam peperangan. Maka kematian yang seperti ini sama dengan mati biasa, ialah dimandikan dan disolatkan. Ini syahid akhirat ya kan. Yang kada boleh dimandikan disolatkan tadi adalah syahid dunia, artinya apa? Mati karena dalam peperangan. Kalau mati syahid akhirat sama aja ya kan, dimandikan dan disolatkan. Kemudian anak yang keguguran dari kandungan ibunya, jika diketahui bahwa anak itu pada saat dilahirkan dalam keadaan hidup, dengan mendengar suaranya atau dengan suara tangisannya dan nyata tanda hidupnya, umpamanya tubuhnya bergerak sesudah dilahirkan, maka anak yang seperti ini hukumnya sama dengan orang yang dewasa, artinya dimandikan dan disolatkan ya kan, serta dikuburkan. Wajib memandikan, disolatkan dan dikuburkan, artinya sama orang dewasa aja tuh. Tetapi kalau tidak jelas tanda hidupnya, maka dilihat, artinya misalnya gugur apa tadi, lahirnya itu langsung meninggal ya kan, kada ada hidup, kada ada sempat ngiar-ngiar gitu ya kan, kada sempat nangis, kada sempat hidup, langsung meninggal misalnya, dilihat ya kan. Tetapi kalau tidak jelas tanda hidupnya, maka dilihat apakah sudah berbentuk manusia. Maka kalau sudah berbentuk manusia, wajib dimandikan dan dikafani serta dikuburkan, sekalipun belum mencapai usia 4 bulan dalam kandungan. Nah jadi dilihat dulu ya kan, apabila meninggalnya itu dalam parut sudah ya kan, sudah berbentuk manusia misalnya, nah maka wajib dimandikan dan dikafankan serta dikuburkan. Berarti disolatkan kada berarti ya kan. Nah sekalipun belum mencapai usia 4 bulan dalam kandungan. Apabila bentuknya belum jelas, semua itu tidak wajib, hanya sunat dibungkus dengan sehelai kain dan dikuburkan, sekalipun sudah mencapai usia 4 bulan dalam kandungan ibunya. Nah jadi kalau belum berbentuk manusia ya kan, belum berbentuk lagi, hanya misalnya gumpal-gumpalan darah aja ya kan, kada berbentuk tuh bang, nah itu dibungkus saja ya kan, dibungkus dan dikubur. Kalau yang sudah berbentuk tadi ya kan, sudah berbentuk manusia ya kan, tapi meninggalnya dalam parut, nah itu dimandikan, dikafankan dan dikuburkan, berarti kada disolatkan. Nah jadi gitulah caranya. Inilah hukum memandikan, mengafani dan menanam yang belum jelas hidupnya. Sedang mensolatkan tidak wajib. Nah, sedang mensolatkan tidak wajib, bahkan haram mensolatkannya, baik sudah berbentuk manusia atau belum ya, baik sudah berbentuk manusia atau belum, sekalipun telah dihamilkan 6 bulan atau lebih.
Nah, jadi haram lah mensolatkan di sini ya. Jadi kada disolatkan ya kah, mbas dimandikan, dikafani, dikuburkan langsung karenanya kada hidup. Ya kah? Belum sempat hidup. Nah, mati dalam parut sudah. Mati bungkus ya. Nah, ya kah? Nah, jadi kalau nya hidup ada, nah itu yang disolatkan dulu, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Orangnya sudah hidup, ya kah? Tapi kalau belum hidup, ya kah? Ini yang keluar nih belum hidup. Walaupun sudah berbentuk manusia, tapi matinya dalam parut sudah. Nah itu hanya dimandikan, dikafankan dan dikuburkan, tidak boleh disolatkan. Nah itu caranya, ya kah? Bahkan Jarsidin haram mensolatkannya, baik sudah berbentuk manusia atau belum, ya kan? Sekalipun telah dihamilkan 6 bulan atau lebih. Inilah pendapat yang dijadikan pegangan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya yang bernama Tuhfah. Namun pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ramli di dalam kitabnya Nihayah, anak yang gugur dari kandungan ibunya apabila sampai usia kandungan itu 6 bulan atau lebih wajib disolatkan, baik dilahirkan dalam keadaan hidup atau tidak. Nah ini pendapat Syekh Ramli, ya kah? Ujar Sidin, anak yang sudah mencapai usia 6 bulan ke atas, ya kah? Usianya sudah 6 bulan, itu Jarsidin wajib disolatkan, ya kah? Dan wajib disolatkan aja dimandikan, disolatkan, ya kan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Kayak biasa kayak anu juga, ya kah? Kayak mayat dewasa juga. Nah itu pendapat Syekh Ramli, ya kah? Kalau itu hajat tadi kada disolatkan, ya kah? Mbas dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Nah itu tuh Syekh Ibnu Hajar. Nah jadi beda pendapat lah. Kalau Syekh Ramli tadi sama seperti yang juga, ya kah? Dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Itu kalau sudah anak itu 6 bulan lebih atau lebih. Nah ya kah? Nah kemudian apabila sudah disolatkan lalu hadir yang belum mensolatkan, sunat ia mensolatkan lagi sekalipun di atas kubur. Nah, apabila sudah disolatkan, ya kan, lalu hadir yang belum mensolatkan, sunat ia mensolatkan lagi sekalipun di atas kubur. Jadi yang belum solat apa nih, solat kifayah tadi, solat jenazah, ya kan, kalau yang ada sempat di luar, ya kan, sudah dikubur, boleh mensolatkan. Dan solatnya menjadi fardu kifayah, ya kan. Hendaklah diniatkan fardu untuk memperoleh pahala fardu, dan tidak sunat orang yang sudah mensolatkan sekali lagi mensolatkan jenazah. Artinya orang yang sudah mensolatkan kada disunatkan lagi, ya kan, solatkan jenazah. Kemudian haram mensolatkan jenazah orang yang bukan Islam, orang yang diragukan Islamnya. Tidak wajib bagi orang yang beragama Islam memandikannya, ya kan, tetapi wajib mengapani dan menguburkan orang yang jimmi, ya kan. Jadi itu kewajiban itu tadi tetap ya kan, cuman wajibnya mengapani tadi, ya kan, menguburkan gitu aja, ya kan. Kalau orang yang tidak jelas statusnya, tidak jelas atau memang jelas statusnya orang bukan Islam, itu kada boleh. Orang yang muahad dan orang yang
musamin ya jo ya kah, orang yang muahad dan orang yang musamin. Apa gitu kafir zim ini ya orang non Islam tapi di dalam negara kita ya kah, nah itu orang kafir zim ini anu apa namanya saudara sebangsa setanah air, sebangsa dan setanah air. Dan semua harga kain dan biaya penguburan dibayarkan dari hartanya sendiri, atau kalau tidak ada dari harta orang yang wajib memberikan nafkah kepadanya. Dan jika tidak ada harta baitul mal, dan jika tidak ada dari harta baitul mal, dan kalau juga tidak ada dari harta umat Islam yang mampu. Jadi misalnya kada ada jua hartanya ya kah, kasan perongkosan kapan segala macam tadi. Amun kada ada hartanya, harta orang yang mengharui menafkahinya, atau kada ada jua ya kah beban ya kah bepupuan ya kita bepupuan ya kah bepupuan. Kemudian kafir harbi, orang yang murtad dan orang yang zindik, tidak bertobat, tidak bertuhan, tidak wajib mengkafani dan menguburkannya. Bahkan boleh melepaskan anjing untuk memakan bangkai mereka. Kafir harbi lah orang, maksudnya itu orang kafir yang memerangi kita ya kan. Nah, atau misalnya orang murtad, atau misalnya zindik ya kah, tidak bertuhan. Tidak wajib mengkafani dan menguburkannya. Bahkan boleh melepaskan anjing untuk memakan bangkai mereka. Nah, kira sampai di sini dulu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, dan tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.